Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmila dengan NIM 2103-20059 dalam mata kuliah kalkulus lanjutan. Di video ini, saya akan membahas materi tentang integral lipat 2 dan integral lipat 3. Pada integral lipat 2 ada beberapa macam yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, integral lipat 2 pada segi panjang. Yang kedua, integral lipat 2 pada daerah sembarang. Yang ketiga, integral lipat 2 dalam koordinat polar. Serta yang terakhir, perubahan urutan pengintegralan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu integral lipat 2 pada persegi panjang. Misalkan f terdefinisi pada selang AB bagi AB menjadi N selang bagian XI kurang 1, XI dengan lebar delta X sama dengan B kurang A dibagi N, dan pilih titik sampel XI sehingga XI dikurang 1 XI bentuk jumlah Riemann seperti ini. Selanjutnya, maka integral tentu f dari A ke B diberikan oleh seperti ini. Jika fx lebih besar atau sama dengan 0, jumlah Riemann dapat ditafsirkan sebagai jumlah luas persegi panjang dalam gambar 1. Integral AB fx ds menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx dari A ke B. Perhatikan pada gambar ini. Selanjutnya, volume dan integral lipat 2. Misalkan f fungsi 2 peubah pada segi 4 tertutup. Seperti ini. Misal fxy lebih besar atau sama dengan 0, grafik f adalah permukaan z sama dengan fx, y. Misalkan S adalah benda padat yang terletak di atas R dan di bawah grafik f, yaitu seperti ini. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Dari penjelasan ini, untuk lebih jelasnya, perhatikan pada gambar ini. Selanjutnya, langkah pertama adalah membagi segi 4R menjadi beberapa segi 4 bagian. Bagi interval A, B menjadi M interval XI dikurang 1 di XI dengan lebar delta X sama dengan B kurang A per M. Dan bagi C, D menjadi N interval YJ dikurang 1 di YJ dengan lebar delta Y sama dengan D kurang C per N. Selanjutnya, buat garis-garis sejajar sumbu koordinat melalui titik ujung interval bagian ini, sehingga terbentuk segi 4 bagian. Seperti ini, masing-masing dengan luas delta A sama dengan delta X, delta Y. Perhatikan pada gambar ini. Selanjutnya, integral jika dipilih titik sampel X, IJ, YIJ dengan setiap RIJ, maka bagian S yang terletak di atas RIJ dihampiri oleh kotak segi 4 dengan alas RIJ dan tinggi FXIJ di YIJ. Volume kotak ini adalah FXIJ di YIJ delta A. Jika prosedur ini dilakukan atas semua segi 4 dan menambahkan volume kotak yang berkaitan, diperoleh hampiran terhadap volume total S. Seperti ini. Selanjutnya, perhatikan gambar ini untuk lebih jelasnya. Selanjutnya, hampiran dalam 1 akan menjadi lebih baik jika M dan N besar, sehingga diharapkan
Rumusnya seperti ini. Persamaan 2 didefinisikan sebagai volume benda padat S yang terletak di bawah grafik F dan di atas segi 4R. Selanjutnya, integral lipat 2 dari F pada segi 4R adalah rumusnya seperti ini. Jika limit ini ada. Jika F kontinu, maka integral lipat 2 ada. Jika F, X, Y lebih besar atau sama dengan 0, maka volume V dari benda padat yang terletak di atas segi 4R dan di bawah permukaan Z sama dengan F, X, Y adalah V sama dengan integral 2 lipat F, X, Y, dA. Selanjutnya kita masuk pada contoh. Taksirlah volume benda padat yang terletak di atas bujur sangkar R sama dengan 0,2 dikali 0,2 dan di bawah parabolaida elips Z sama dengan 16 dikurang X pangkat 2 dikurang 2Y pangkat 2. Bagilah R menjadi 4 bujur sangkar yang sama dan pilih titik sampel berupa pojok kanan atas dari setiap bujur sangkar RIJ. Penyelesaiannya, perhatikan bujur sangkar berikut ini. Parabolaida adalah grafik dari f x y sama dengan 16 dikurang x kuadrat dikurang 2y kuadrat dan luas setiap bujur sangkar adalah 1. Dengan menghampiri volume menggunakan jumlah Riemann untuk n sama dengan 2 diperoleh seperti ini, sehingga sama dengan f 1,1 delta A ditambah f 1,2 delta A ditambah F 2,1 delta A ditambah F 2,2 delta A, sehingga sama dengan 13 dikali 1 ditambah 7 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 34. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu integral lipat 2 pada daerah sembarang. Definisikan G, X, Y. Di sini F, X, Y jika X, Y anggota dari D, sehingga 0 jika X, Y anggota dari R dikurang D. Maka integral 2 lipat F, X, Y, dA sama dengan integral 2 lipat G, X, Y, dA. Di sini ada dua jenis daerah. Jenis 1 X konstan seperti ini, dan untuk jenis 2 Y konstan seperti ini. Selanjutnya jenis 1 X konstan, perhatikan pada gambar ini, integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya seperti ini. Selanjutnya untuk jenis 2 Y konstan, perhatikan pada gambar ini, integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung, rumusnya seperti ini. Sehingga kita masuk pada contoh untuk lebih jelasnya. Perhatikan, hitung integral 2Y Euler pangkat X dA R dibatasi X sama dengan Y kuadrat di koma Y sama dengan 1 sumbu Y. Untuk R nya ini sehingga perhatikan pada gambar ini, penyelesaiannya integral 0 sampai 1 integral 0 sampai Y kuadrat 2Y Euler pangkat X dx dy sama dengan integral 0 sampai 1 2Y Euler pangkat X 0 sampai Y2 dy, sehingga integral 0 sampai 1 2Y Euler pangkat Y kuadrat kurang 1 dy, sehingga
Euler pangkat Y kuadrat dikurang Y kuadrat 0 sampai 1 sama dengan Euler dikurang 1 dikurang 1 sama dengan Euler dikurang 2. Ya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Integral lipat 2 dalam koordinat polar dengan substitusi X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Integral lipat 2 yang semula dinyatakan dalam koordinat kartesius sekarang dinyatakan dalam koordinat polar sebagai seperti ini. Dalam koordinat polar, daerah seperti setengah lingkaran atau cincin setara dengan persegi panjang. Selanjutnya, daerah dalam koordinat polar. Daerah cakram lingkaran S X, Y, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari atau sama dengan R kuadrat. Dapat dinyatakan sebagai seperti ini. Selanjutnya, daerah segitiga yang dibatasi oleh sumbu X garis Y sama dengan X dan garis X sama dengan 1 merupakan daerah R sederhana dengan 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari atau sama dengan secant theta, 0 kurang dari atau sama dengan theta kurang dari atau sama dengan pi per 4. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar ini. Kita masuk pada contoh. Tentukan volume benda pejal yang terletak di oktan 1 dan dibatasi oleh parabola Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat tabung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dan bidang-bidang koordinat. Untuk penyelesaiannya, V sama dengan integral X kuadrat ditambah Y kuadrat dA sama dengan integral 0 sampai pi per 2 integral 0 sampai 2 R kuadrat dikali R dr d theta. Untuk menentukan nilai integral berulang, pertama-tama tentukan dulu nilai integral intinya, sehingga sama dengan integral 0 sampai 2 R kuadrat dikali R dr sama dengan integral 0 sampai 2 R pangkat 3 dr sama dengan R pangkat 4 per 4 0 sampai 2 sama dengan 2 pangkat 4 per 4 dikurang 0 pangkat 4 per 4 sama dengan 4 sama dengan integral 0 sampai pi per 2 4 d theta sehingga 4 theta 0 sampai pi per 2 sama dengan 4 pi per 2 dikurang 4 dikali 0 sama dengan 2 pi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir. Perubahan urutan pengintegralan. Tidak selalu setiap soal integral rangkap 2 dapat diselesaikan dengan urutan pengintegralan dy dx dan dy dy. Ada soal yang hanya bisa diselesaikan dengan urutan dx dy saja atau dy dx saja. Bahkan ada soal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara keduanya. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Integral 0 sampai 1 integral akar y sampai 1 akar x pangkat 3 ditambah 1 dx dy. Integral ini tidak mudah diselesaikan bila dikerjakan dalam urutan dx dy. Dengan mengubah urutan menjadi dy dx, maka akar x pangkat 3 ditambah 1 dapat dipandang sebagai konstan, sehingga dapat ditulis integral akar x pangkat 3 ditambah 1 integral dy dx. Pengubahan urutan integrasi dengan sendirinya juga mengubah batas integrasi, baik batas integral dalam maupun integral luar. Untuk bisa melakukan pengubahan ini, terlebih dahulu harus dilakukan sketsa grafik domain integrasi. Dari soal integral 0 sampai 1 integral akar y sampai 1 akar
X pangkat 3 ditambah 1 dx dy. Kalau kita tarik garis horizontal sembarang dari kiri ke kanan, maka garis akan memotong grafik X sama dengan akar Y sebagai batas bawah, dan memotong garis X sama dengan 1 sehingga batas atas dari integral dalam. Dan dari bidang yang sudah terbentuk, ketika kita tarik garis horizontal sembarang, bidang dibatasi oleh garis Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, sehingga sudah terbentuk domain integrasi sesuai batas integral dari soal awal. Nah, dari bidang integrasi yang sudah terbentuk, bila ditarik garis vertikal sembarang dari bawah ke atas, maka garis akan memotong garis Y sama dengan 0 sebagai batas bawah, dan kurva Y sama dengan X kuadrat sebagai batas atas dari integral dalam. Nah, bidang dibatasi oleh garis vertikal dari kiri ke kanan berturut-turut oleh garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Setelah pengubahan urutan integrasi diperoleh bentuk soal integral 0 sampai 1 akar X pangkat 3 ditambah 1 integral 0 sampai X pangkat 2 dy dx. Nah, untuk penyelesaiannya, integral 0 sampai 1 akar X pangkat 3 ditambah 1 integral 0 sampai X kuadrat dy dx sama dengan integral 0 sampai 1 akar X pangkat 3 tambah 1 y 0 sampai X2 X kuadrat dx sehingga sama dengan integral 0 sampai 1 akar X pangkat 3 ditambah 1 X kuadrat dx sama dengan sepertiga integral 0 sampai 1 akar X pangkat 3 ditambah 1 D. Untuk X nya tadi X pangkat 3 ditambah 1 sehingga sepertiga kali 2/3 dikali X pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 per 2 0 sampai 1 sehingga 2/9 2 akar 2 dikurang 1. Selanjutnya kita masuk pada integral lipat 3. Pada integral lipat 3 ini ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian integral lipat 3. Yang kedua, integral lipat 3 pada koordinat kartesius. Yang ketiga, integral lipat 3 dalam koordinat tabung. Dan yang terakhir, integral lipat 3 dalam koordinat bola. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu secara umum integral ganda 3 dinyatakan dengan integral f x, y, z df dan merupakan suatu fungsi 3 variabel dalam daerah tertutup yang terdiri dari titik-titik x, y, z dan volumenya v. Dalam hal ini f, x, y, z bernilai tunggal dan kontinu. Nah, integral ganda 3 merupakan perluasan dari gagasan integral tunggal dan integral ganda 2. Jika f, x, y, z sama dengan 1, maka rumusnya seperti ini, yang dapat diartikan sebagai ukuran volume daerah R tersebut. Selanjutnya, integral lipat 3 pada koordinat kartesius. Integral lipat 3 dalam koordinat kartesius dinyatakan dengan seperti ini, sehingga sama dengan integral y1 sama dengan a sampai y2 sama dengan b, integral z1 sampai z2 z1 sama dengan zy, z2 sama dengan zy, integral x1 sama dengan x zy sampai x2 sama dengan x zy f x y z dx dz dy.
Selanjutnya atau seperti ini. Integral X1 sampai X2, integral X1 sama dengan 2 sampai X2 sama dengan B, integral Z1 sama dengan ZX sampai Z2 sama dengan ZX, integral Y1 sama dengan X ZX sampai Y2 sama dengan YZX, Fx Y Z dy dz dx. Atau juga di sini dibentuk seperti ini. Nah, perubahan dan urutan integrasi df menjadi bentuk dy dx dz atau dy dx dz dan seterusnya berakibat pada perubahan batas-batas integrasi integral ganda 3 tersebut. Jika integral 3 dengan batas-batas bilangan real, maka perubahan urutan tanda integrasi mengikuti urutan perubahan batas-batasnya. Selanjutnya, perhatikan pada gambar ini, suatu fungsi f 3 variabel yang didefinisikan atas suatu daerah P dari B dengan meletakkan bidang-bidang melalui B sejajar bidang koordinat. Jadi memotong B ke dalam kotak-kotak balok bagian, yaitu B1, B2, sampai BK sampai BN. Pada BK ambil satu titik contoh XK, YK, ZK dan dengan penjumlahan Riemann diperoleh seperti ini. Selanjutnya dengan delta VK sama dengan delta XK, delta YK, delta ZK adalah volume BK. Jika P adalah panjang diagonal terpanjang dari setiap balok bagian, maka kita definisikan integral lipat 3 sebagai berikut. Teman-teman dapat lihat sendiri, yaitu seperti ini. Jika limit integral lipat 3 ada, sama seperti pada integral lipat 2, integral lipat 3 memiliki urutan pengintegralan sama seperti pada integral lipat 2, sehingga integral lipat di fungsi f x y z atas daerah B dapat ditulis seperti di bawah ini. Nah, yang berarti bahwa A untuk proses pengintegralan pertama dilakukan terhadap variabel X dengan variabel lain, yaitu variabel Y dan Z dianggap konstan. Nah, untuk yang kedua, untuk pengintegralan kedua sama seperti A, yaitu dilakukan terhadap variabel Y dengan menganggap Z sebagai konstanta. Dan terakhir, hasil dari B dilakukan integrasi terhadap variabel Z. Begitu juga jika urutan pengintegralan dalam bentuk yang lain, proses pengintegralannya pun menyesuaikan. Pada integral lipat 2, jika f adalah fungsi pada daerah tertutup, maka untuk menghitung integral tentu digunakan integral berulang 2 kali. Demikian pula untuk menghitung integral lipat 3 digunakan 3 kali, asalkan f kontinu. Sehingga bila B balok persegi panjang yang dibatasi, seperti ini. Selanjutnya, perhatikan pada gambar ini. Jika B, X, Y, Z, A kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan B, C, kurang dari atau sama dengan Y, kurang dari atau sama dengan D, E kurang dari atau sama dengan Z, kurang dari atau sama dengan F, maka integral lipat 3 dapat dihitung atas benda B seperti di bawah ini. Teman-teman dapat lihat, perhatikan sendiri, merupakan perhitungan untuk integral lipat 3. Konsep yang diwujudkan dalam integral tunggal dan ganda 2 meluas pada integral ganda 3, bahkan ke ganda n. Langkah yang dilakukan juga hampir sama, yaitu melakukan partisi sehingga membentuk balok-balok bagian. Akibatnya integral ganda 3 dapat didefinisikan seperti ini.
Sifat yang ada pada integral ganda 2 juga berlaku pada integral ganda 3. Akibatnya dapat dituliskan sebagai integral lipat 3. Kita masuk pada contoh. Hitung integral lipat 3 ini f x kuadrat y z df dengan b adalah kotak. Untuk penyelesaiannya integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 1, integral 1 sampai 2 x kuadrat YZ dy dz diperoleh sama dengan integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 1, sepertiga x pangkat 3 YZ 1 sampai 2 dy dz sama dengan integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 1, 7/3 YZ dy dz, sehingga sama dengan 7/3 integral 0 sampai 2 1/2 y kuadrat z 0 sampai 1 dz, maka hasilnya sama dengan 7/3 integral 0 sampai 2 1/2 z dz, sehingga hasilnya sama dengan 7/6 z kuadrat per 2 0 sampai 2, maka hasilnya didapat 7/3. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, integral lipat 3 dalam koordinat tabung. Integral lipat 3 dalam koordinat tabung atau silinder ini dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kita masuk pada contoh. Integral 0 sampai pi per 2, integral 0 sampai 2 cos theta, integral 0 sampai 4 kurang r kuadrat rd zd rd theta. Untuk penyelesaiannya integral rz 0 sampai 4 kurang r pangkat 2 dr d theta menghasilkan integral 0 sampai x per 2, integral 0 sampai 2 cos theta 4r dikurang r pangkat 3 dr d theta. Selanjutnya sama dengan integral 0 sampai pi per 2 2r kuadrat kurang 1/4 r pangkat 4 0 sampai 2 cos theta d theta sama dengan integral 0 sampai pi per 2 4 cos kuadrat theta dikurang 4 cos pangkat 4 theta d theta, sehingga sama dengan 4 0 sampai sama dengan 4 integral 0 sampai pi per 2 cos kuadrat theta kurang cos pangkat 4 theta d theta sama dengan 4 integral 0 sampai pi per 2 cos ini sama, sehingga hasilnya seperti ini didapat sama dengan 0 dikali 1/2 dikali pi per 2 dikurang 4 dikali 3/8 dikali pi per 2, sehingga hasilnya yaitu 5 pi per 4. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, integral lipat 3 dalam koordinat bola. Integral lipat 3 dalam koordinat bola dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Teman-teman dapat lihat sendiri. Kita masuk saja pada contoh. Integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 2 pi, integral 0 sampai 1 p pangkat 2 sin tak 0 d theta d tak 0 sama dengan seperti ini. Lanjut penyelesaiannya, sepertiga integral 0 sampai 2 pi sin theta d theta
sama dengan 2pi per 3 dikurang cos 0 sampai 2 sama dengan 2pi per 3 1 kurang cos 2. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.